Salam Fresh Juice, Sabtu 27 Mei 2023. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Petrus berpaling dan seketika perhatiannya beralih kepada murid yang dikasihi Yesus, dan kemudian ia lupa pada satu hal penting yang baru saja dikatakan Yesus kepadanya, yakni, "Ikutlah aku." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika perhatian seseorang teralihkan pada satu hal lain, maka biasanya satu hal lain itu lebih menarik, lebih menonjol daripada apa yang sedang ia alami. Maka kalau boleh kita katakan, perhatian Petrus kepada murid yang dikasihi Yesus ternyata kemudian membuat ia beralih daripada hal penting dan personal yang terjadi antara dia dengan Yesus, yakni suatu ajakan untuk mengikuti Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hal seperti ini mungkin sering sekali terjadi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita menjalin suatu hubungan yang personal dengan Tuhan, bahwa perhatian kita teralihkan pada hal-hal lain. Perhatian kita teralihkan kepada orang lain. Kita begitu ingin tahu berkat seperti apa yang diterima oleh orang lain. Ketika kita melihat bahwa hidupnya baik di hadapan Tuhan, kita juga di sisi lain begitu ingin tahu mungkin hukuman seperti apa yang diterima oleh orang lain, karena kita melihat mungkin hidupnya tidak betul di hadapan Tuhan, tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, jikalau kita mulai lebih memperhatikan hal-hal lain ketimbang hubungan personal kita dengan Tuhan, maka bisa jadi kita akan kehilangan satu hal yang sangat penting antara kita dengan Tuhan, yakni kehendak kita untuk mengikuti Tuhan. Boleh jadi saudara-saudara terkasih, Petrus hanya sekedar ingin tahu, karena mungkin ketika ia berpaling dan kebetulan murid yang dikasihi Yesus ada dalam pandangan Petrus. Tetapi kita juga harus ingat, suatu rasa ingin tahu seringkali kemudian membuat fokus kita beralih. Dan kita lebih memilih untuk memperhatikan dunia luar ketimbang memperhatikan hidup kita sendiri. Dan saudara-saudara terkasih, di situ ada satu istilah, murid yang dikasihi Yesus. Kalau saya berada di posisi Petrus dan kemudian saya melihat seseorang dan diistilahkan bahwa murid yang dikasihi Yesus, secara personal dalam diri saya mungkin saya akan merasa itu murid yang dikasihi Yesus. Berarti saya bukan murid yang dikasihi Yesus. Atau itu murid yang paling dikasihi Yesus dan saya tidak lebih dikasihi Yesus daripada murid yang itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, jika memang benar dalam benak Petrus, atau mungkin sekarang dalam benak kita semua, ketika kita melihat orang lain sebagai orang yang dikasihi Tuhan dan merasa bahwa kita tidak dikasihi Tuhan, maka kemudian kita menjatuhkan diri kita dalam suatu rasa iri hati.
Dan sekali lagi, ketika kita mulai menginginkan apa yang dimiliki orang lain secara tidak hormat, dalam rasa iri hati, itu kemudian membuat kita lupa pada apa yang bernilai yang sudah kita miliki di hadapan Tuhan. Pada sesuatu yang berharga yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan kemudian kita menjadi orang yang tidak lagi mengikuti Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, jawaban Yesus terhadap Petrus itu simpel. Ia memberikan suatu jawaban yang memang sejak awal mula diberikan oleh Yesus kepada Petrus, bahkan sebelum perhatian Petrus teralihkan. Dikatakan Yesus yang bangkit, Yesus yang sudah bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Kemudian ketika perhatian Petrus teralihkan dan dia bertanya tentang mungkin apa yang akan terjadi pada murid yang dikasih Yesus, Yesus mengatakan bahwa jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, maka satu hal ini yang boleh kita hindari dalam kehidupan kita, yakni mengurusi hidup orang lain. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mulai mengalihkan perhatian kita kepada hidup orang lain dan mulai mengurus dunia di luaran sana lebih daripada kita mengurus diri kita sendiri di hadapan Tuhan, maka kita akan kehilangan satu hal yang penting. Karena jawaban Yesus kemudian, "Tetapi engkau ikutlah aku." Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mungkin kemudian kita merefleksikan, kenapa murid yang itu dikatakan dikasih Yesus? Mungkin karena ini, ia sudah melakukan apa yang paling penting di hadapan Tuhan, yakni mengikuti Tuhan. Karena kita tahu, murid yang dikasih Yesus itu akan selalu ada di samping Yesus. Bagi seorang murid tidak ada hal yang lebih penting, lebih berharga ketimbang berada di samping gurunya. Maka kita tahu, saudara-saudara terkasih, seorang murid yang dikasih Yesus akan menempatkan seluruh hidupnya pada jalan untuk mengikuti Tuhan. Maka ini yang kemudian ingin ditegaskan oleh Yesus kepada Petrus dan juga kepada kita semua. Satu hal penting ini adalah mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti Tuhan, maka kita akan melakukan segala kehendaknya, kita akan menapaki jalan yang ditunjukkannya, kita akan melakukan apa yang diajarkannya, dan juga kita akan melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Tuhan. Dan itu akan menempatkan hidup kita pada jalan dan pada tempat yang paling berharga di hadapan Tuhan. Mengikuti Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat personal. Bukan sesuatu yang perlu kita banding-bandingkan dengan orang lain, lebih atau kurangnya. Maka mari saudara-saudara terkasih dalam Kristus, setiap kita itu dikasihi Tuhan. Jikalau kita mengingat satu hal penting yang sudah dikatakan Tuhan sejak awal, "Ikutlah aku." Maka mari kita mengikuti Tuhan dengan tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, juga tidak menghabiskan waktu kita untuk memperhatikan orang lain, tetapi kita dengan cara kita yang paling baik menjadi orang yang tetap taat dan setia untuk mengikuti Tuhan, melaksanakan kehendaknya, dan senantiasa berada di sisinya. Tuhan memberkati.